Anies Fauzi dari Peminat Konten Channel. Hari ini kita akan lanjutkan kembali trik pembahasan tentang taklukan ya TU, soal-soal TU CPNS tahun 2021. Dan hari ini kita akan membahas secara khusus yaitu trik taklukan soal TU perbandingan umur untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021. Setelah mengikuti video ini, teman-teman akan mengetahui ya trik cara menaklukkan soal-soal TU perbandingan umur yang sering muncul dalam tes CPNS itu seperti apa. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan tombol lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru. Langsung saja kita akan membahas pada video ini tentang trik menaklukkan TU perbandingan umur untuk menghadapi CPNS ini. Namun sebelum itu selalu kita awali dengan quotes dari saya bahwa matematika itu mudah jika kita mampu menyederhanakannya. Baik, langsung saja kita akan mencoba membahas ya perbandingan umur itu dari level yang paling mudah sampai nanti level yang hot gitu teman-teman. Contoh 1 ya, ada diketahui umur ayah dibanding umur ibu itu adalah 9 banding 8 ya, selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun, kemudian umur mereka masing-masing adalah titik-titik begitu ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman kita melakukan permisalan ya. Jadi misalkan umur ayah adalah, misal umur ayah itu adalah A, kemudian umur ibu itu adalah B ya teman-teman. Kita misalkan kemudian di sini ya A banding B ternyata adalah 9 banding 8 ya. Kemudian selisih ya antara umur ayah dikurangi umur ibu itu adalah 5 tahun. Nah, karena yang diketahui adalah selisih, maka kita menggunakan prinsipnya adalah selisih perbandingan teman-teman. Jadi perbandingan A banding B kan 9 banding 8, maka selisih perbandingannya ya, selisih perbandingannya ya itu adalah 9 dikurang 1, 9 dikurangi 8 ya sama dengan 1. Ini untuk mencari umur ayah ya, umur ayah itu berarti adalah 9 bagiannya ayah, kemudian pernya per 1. Kenapa? Karena yang diketahui adalah selisih ya, maka ini dikali dengan yang diketahui itu adalah selisihnya 5 tahun, sehingga dari sini diperoleh 45 tahun ya. Kemudian umur ibu itu adalah 8, bagiannya ibu adalah 8 ya, kalau ayat tadi 9 ya, pernya per 1, karena yang diketahui adalah selisih maka dikali dengan selisih tahunnya yaitu 40 ya teman-teman. 8 dikali 5 40 tahun ya, ini sudah pernah teman-teman dapatkan pelajaran ini waktu SD ya, hanya saja ini untuk mengingat kembali ya sebagai pemanasan gitu. Contoh 2, umur ayah adalah 3 kali umur anaknya, ini sama ya. Jadi kita misalkan dulu umur ayah adalah A ya, kemudian umur anak adalah B ya teman-teman. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80, maka umur si anak adalah titik-titik ya. Kemudian setelah kita melakukan pemisalan, maka kita melanjutkan dengan mengubah nih informasi yang ada di soal ini, dalam soal cerita ini jadi bentuk matematika ya. Umur ayah itu A ya, sama saja dengan 3 kali anaknya, berarti 3 kali B. Nah, kemudian jumlah teman-teman, umur ayah dan anak, berarti kalau A di B ditambahkan atau dijumlahkan ya, itu sama saja dengan 80. Nah, yang ditanyakan adalah umur si anak atau si B ya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan dua persamaan ini ya untuk mencari nilai B ya. Kita mencari nilai A dan B ya, tapi fokusnya kita akan mencari si anak atau si B ini. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan persamaan ini ya, sistem persamaan ini. Ada A sama dengan 3B, kemudian ada A plus B sama dengan 80 ya, otomatis A nya dirubah menjadi 3B. Jadi di sini ada 3B ditambah dengan B sama saja dengan 80. 3B tambah B sama saja dengan 4B sama dengan 80 ya. Jadi dari sini B sama dengan 80 dibagi dengan 4 sama saja dengan 20. Jadi umur si anak itu adalah 20 ya teman-teman. Nah, kalau umur ayah berarti berapa? Umur ayah itu kan 3B. Berarti 3 dikali B nya 20 sama dengan 60 ya.
kalau mau menghitung umur ayah, karena yang ditanyakan adalah umur si anak, jawabnya adalah 20, maka jawaban yang tepat adalah C. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini soalnya semakin berkembang ya. 5 tahun lalu ya, umur Ani adalah 4 kali umur Boni. Lagi-lagi kita misalkan dulu umur Ani ya. Umur Ani itu misalkan adalah A. Kemudian umur Boni kita misalkan adalah B. Nah, 5 tahun lalu ini umur sekarang ya, A sama B. Kalau 5 tahun yang lalu berarti umur sekarang dikurangi 5 tahun ya. Ini adalah umur Ani, sama saja dengan 4 kali ya. 5 tahun yang lalu 4 kali umur Boni, berarti 4 kali umur Boni ya. Umur Boninya juga 4 tahun yang lalu teman-teman. Kurangi 5 ya. Maka kita coba jabarkan di sini A-5 sama saja dengan ya. Ini caranya dikalikan ini dikalikan ini ya. Ini namanya sifat perkalian, sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan ini ya. Berarti 4B ya dikurangi dengan 4 kali 5 itu 20, sehingga dari sini A-5 sama saja dengan 4B-20 ya. Di sini A-4B sama saja dengan -20 ya, ditambah dengan 5, berarti di sini A-4B sama saja dengan -15 ya. Kita dapatkan persamaan 1. Kemudian informasi berikutnya, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Ini bagaimana menerjemahkannya? 4 tahun yang akan datang berarti kan umur sekarang A ya, umur si Ani A. Kalau 4 tahun yang akan datang berarti tinggal kita tambahkan 4 tahun yang akan datang ya. 2 kali umur Ani ya, berarti ini 2 kali umur Ani, ini umur Ani ya, sama saja dengan 3 kali umur Boni ya. Umur Boni 4 tahun yang akan datang ya, ditambah dengan 1 teman-teman ya. Akhirnya kita jabarkan kembali ya, ini dikali ini sehingga 2A ditambah dengan 8 sama saja dengan 3B ya teman-teman. Mulai masuk sini, ini ditambah dengan 12 ditambah dengan ya 1, berarti di sini 2A min 3B sama dengan 13 dikurangi 8 sama dengan 5 ya. Berarti kita 2A min 3B persamaan 2. Ada 2 persamaan dan ditanya 2 variabel ya. Kita mau mencari ada 2 variabel, maka kita bisa mencari solusinya. Yang ditanyakan adalah umur Ani, kita akan mencari si A ya. Maka dari sini kita selesaikan sistem persamaan ini. 2A min 3B sama dengan 5 dan A min 4B sama dengan min 15 ya. Kita eliminasi, ini kan 4 ini 3, supaya sama maka ini dikali 4, ini dikali 3 ya, karena kita mau menghilangkan si Boni teman-teman ya. Kita mau menghilangkan, sehingga sistemnya itu menjadi, kita tulis di sini ya teman-teman, ini kali ini kali ini kali ini ya. 2A dikali 4 berarti 8A ya, dikurangi 4 kali 3 12B sama dengan 5 dikali 4 itu 20 ya. Kemudian ini sistemnya dikali 3, jadi 3 dikali A itu 3A, kemudian min 4B dikali 3 itu adalah min 12B, dan min 15 dikali 3 adalah min 45 ya. Kita kurangi ya teman-teman, ini kan supaya hilang, supaya habis dikurangi. Berarti 20 dikurangi min 45 ini sama saja dengan 17, 65. 8 dikurangi 3 itu adalah 5 ya. Jadi 5A sama dengan 65, berarti A sama saja dengan 65 dibagi 5 ya. Sama saja 6 bagi 5 itu kan 1, ini 10 ya. Ini 50 dikurangi 50 10 ya, berarti 15 dibagi 5 adalah 3. Berarti jawabannya adalah 13 tahun ya. Agak lumayan ya, karena kita jelaskan secara pelan-pelan. Nomor 4 ya, contoh 4 ya. 7 tahun yang lalu umur ayah dan 6 kali umur budi ya. Kita misalkan lagi umur ayah itu adalah A ya,
umur Budi itu B kecil ya, ayah itu A kecil. Misal ini ya, misal A itu umur ayah, B umur Budi ya. 7 tahun yang lalu, berarti ini A ya, A dikurangi 7 teman-teman, ini adalah umur sekarang. Jadi yang kita misalkan itu adalah umur sekarang ya, pemisalannya adalah kondisi umur sekarang atau saat ini. A-7 tahun yang lalu umur ayah sama saja dengan 6 kali umur Budi, berarti sama saja 6 kali B-7. Jadi ini umur Budi 7 tahun yang lalu, ini umur ayah 7 tahun yang lalu. Kita sederhanakan sistemnya. A-7 sama dengan 6B-42 ya. Dari mana? Dari sini ya. Nah kemudian di sini A-7 sama saja dengan 6B-42 ya. Ini 7-nya kita pindah ruas ya. 7-nya kita pindah ruas sehingga menjadi plus 7 di sini ya. Jadi di sini A sama saja dengan A ya. Ini kan nantinya kita pindah ruas ke kiri jadi main ya. Ya ini dihapus ya. Ini ada tanda sama dengan di sini. Nah sekarang berarti bisa kita tulis ya, A min 6B sama dengan min 35 ya kan. Ini ditambah ini min 42 tambah 7 min 35, kita dapatkan persamaan 1. Kemudian informasi yang berikutnya, jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya ya dari 3 kali umur Budi. Nah ini jangan takut dulu ya, kita cermati dengan mudah. Jika tahun depan itu berarti A plus 1 itu umur ayah tahun depan ya. Jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3, berarti 2 lebihnya itu nulisnya begini, 2 lebihnya ya 3 kali umur Budi, berarti 3 kali umur Budi tahun depan nah, begini ya. Nah itu berarti sebenarnya begini, berarti A plus 1 sama dengan 2 ditambah, hati-hati karena ini kali lebih kuat maka dikali dulu ya, berarti ini 3B plus 3 teman-teman. Sehingga di sini A plus 1 sama dengan 2 ya ditambah 3 ya ditambah 3B. Nah, 3B nya kita taruh di depan sehingga menjadi A min 3B sama dengan 5 ya kan, dikurang 1. Paham ya? Jadi 3B nya pindah ruas, ini pindah ruas ya. Sehingga di sini A min 3B sama dengan 4 itu ya. Kita dapatkan persamaan 2. Nah yang ditanyakan adalah umur Budi 5 tahun yang akan datang. Berarti kita pegang dulu si Budi, umurnya Budi ya. Jadi kita selesaikan sistem persamaan linear ini ya. Jadi A min 6B sama dengan min 35. Kemudian kita juga punya A min 3B sama dengan A min 3B sama dengan 4 ya. Nah, dari sini sama-sama sudah ada A nya, berarti langsung kita eliminasi dengan cara mengurang ya teman-teman. Berarti min 6B dikurangi min 3B ya, kurang ketemu min jadinya plus ya. Berarti min 6B plus 3B sama dengan min 3B itu sama saja dengan ini dijumlahkan min 59 sehingga B nya adalah 13 ya. Dari mana? Dari 39 dibagi 3 ya, ini ada min nya kan gitu ya, min nya hilang sehingga menjadi 13. Apakah sudah selesai? Belum ya, fokusnya adalah umur Budi 5 tahun yang akan datang, berarti B ditambah 5 sama dengan 13 ditambah 5 yes 18 tahun. Jawabnya adalah C. Oke, sudah contoh keempat ya. Semoga teman-teman semakin lebih paham ya. Contoh 5, saat ini usia Hasan sama dengan 7 kali usia Yeni ya. Saat ini teman-teman, berarti langsung kita misalkan Hasan itu H ya, kemudian Yeni ini adalah Y gitu ya. Nah sehingga H itu sama dengan 7 kali Y teman-teman ya. Usia Hasan sama dengan 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, berarti H min 7 ya. Oh 2 tahun yang lalu, maaf
2 tahun yang lalu berarti Hamin 2 ya kan, satuannya tahun. 2 tahun yang lalu usia Hasan 9 kali usia Y ini. Nah ini berarti Y ininya juga dikurangi 2 tahun karena 2 tahun yang lalu teman-teman. Berarti di sini H-2 sama dengan 9Y ya kan, perkalian seperti yang sebelumnya ini berarti 18. Berarti H-9Y ya sama saja dengan N18 ditambah 2. Berarti di sini min 16 ya kan. Ini adalah H-9Y. Persamaan 1. Ini tadi persamaan ini persamaan 1, ini persamaan 2 berarti ya teman-teman. Ya. Sekarang kita selesaikan sistem persamaan ini. Ada H sama dengan 7Y, kemudian ada H min 9Y sama dengan min 16. Berarti 7Y nya pindah masukkan sini ya, hanya diganti dengan 7Y. Kita bekerja dalam sistem Y ya, sama dengan 16 karena variabel Y ya. 7 dikurangi, ini ada minnya, 7 dikurangi 9 itu adalah min 2Y sama dengan min 16 ya. Maka dari sini Y sama dengan 16 per 2 sama dengan 8 ya. Yang ditanya adalah usia Hasan saat ini, padahal usia H itu adalah 7 kali Y teman-teman ya. Berarti 7 dikali 8 ya, sama saja dengan 56 tahun ya. Berarti nomor 5 jawabnya adalah, jadi usia Hasan saat ini adalah 56 tahun ya. Contoh 6, 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B ya. Jadi pertama kan AB ditulis dulu. 2 tahun yang lalu berarti A min 2 ya. Berarti A min 2 kan 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B, berarti ini umur A kan, ini umur A, ini umur B. Nah, 6 kali umur B berapa tahun? 2 tahun yang lalu. Kita sederhanakan, berarti A min 2 sama dengan 6B min 12 ya. Sudah maklum ya teman-teman. Berarti di sini A min 6B sama dengan min 12 ditambah 2 sama saja dengan min 10 ya. Yang ini tutup A min 6B. Nah ini kita persamaan 1. Kemudian informasi berikutnya, 18 tahun yang akan datang umur A adalah 2 kali umur B. Nah, mendatang berarti itu ditambah ya. Berarti A kalau ditambah 18 ini umur 18 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali umur B ditambah 18. Berarti di sini A plus 18 sama dengan 2B ya ditambah dengan 36 ya. Ini kali ini 2B, ini 36. Kemudian A min 2B sama saja dengan 36 dikurang 15. Berarti A min 2B sama dengan 18. Persamaan berapa? Samaan 2. Yang ditanya umur masing-masing. Nah, berarti kita tinggal selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini ya. Berarti A min 6B sama dengan min 10. Kalau A min 2B itu adalah berapa? 18 ya. 18. Maka kita kurangi teman-teman ya, sehingga di sini min 28 hanya hilang habis ya. Berarti min 6B dikurangi min 2B, berarti ini min ketemu kurang ya, jadi plus, sehingga ini min 4B. Berarti B sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7 ya. Minnya ini sudah dibagi ya, jadi menjadi positif. 28 bagi 4 sama dengan 7 ya. Nah lalu bagaimana dengan A nya ya, gampang ya, jangan bingung. Kita kembalikan lagi ke salah satu fungsi, ke salah satu persamaan ya, baik itu 1 ataupun 2 sama saja. Kita coba masukkan ke persamaan 2 misalkan ya, misalkan ke persamaan 2, maka A min 2B itu sama dengan kan 18.
berarti A itu min 2 dikali B nya kan 7 ya, sama dengan 18. Berarti A itu min 14 ya, min 14 sama dengan 18. Ini min ya, berarti A sama dengan 18 ditambah 14 sama dengan 32. Jadi ya, umur A 32 tahun dan umur B adalah 7 tahun. Semoga paham. Terakhir ya teman-teman untuk latihan soal ini ya, umur A 6 kali umur B ya, kemudian 4 tahun yang lalu umur B 16 umur A. Berapa umur B sekarang? Kita akan coba A sama dengan 6 kali umur B saat ini ya. Kemudian 4 tahun yang lalu berarti A min 4 sama dengan itu umur A. Umur B 1/16 umur A, berarti ini dikali 1/16 ya, itu ini kan 1/16 umur A sama dengan umur B kan gitu ya. Nah begini ya, caranya bagaimana? Caranya ya kita sederhanakan lagi bentuk 1 dan 2 ini ya, 1 dan 2 ini. Kita coba sederhanakan 1/16 ini ya, maka ini sama saja bisa ditulis begini ya, bisa kita sederhanakan menjadi ini dengan per 16 ya, sama dengan B kan gitu ya. Berarti A min 4 itu sama saja dengan 16 B, ini kan B kan B per 1 sama saja ya, maka 16 dikali B sama dengan ini dikali ini. Nah ketemunya ini berarti kita punya sistem persamaan baru ya, sama dengan 4 ya teman-teman. Ini pindah ke sini negatif, ini pindah ke sini positif ya, ini persamaan 2. Maka kita tinggal substitusikan ya, persamaan 1 ke 2 gitu ya. Ini kita substitusikan, di sini kan A 6B, A sama dengan kan 6B, dan kita punya A min 16B ya, itu sama dengan 4, itu sama dengan 4. Nah maka kita substitusikan di sini. Sebentar, sepertinya ada yang keliru ya. Umur A itu 6 kali umur B 4 tahun yang lalu. Oh ini ya, di sini ada yang kelewatan ya teman-teman. Di sini berarti ini masih dikurangi 4 ya, karena 4 tahun yang lalu. Ntar kita perbaiki ya. Nah di sini berarti ya kita dapatkan A min 4 ya, jangan lupa teman-teman, per 16 tadi sama saja dengan B min 4 ya, karena 4 tahun yang lalu, jangan lupa ini per 1, maka ini dikalikan silang sehingga di sini ketemu A min 4 ya, sama saja dengan 16 dikali B min 4. Nah ini kita hapus dulu ya. Jadi dari sini kita bisa jabarkan A min 4 sama dengan 16B dikurangi 64 ya gitu. Berarti A min 16B sama saja dengan min 64 ditambah 4 ya. Dari sini kita peroleh ya, A min 16B ya sama dengan min 60 ya, persamaan 2. Nah sekarang baru substitusi 1 ke 2. A sama dengan 6B ya, A sama dengan 6B, berarti kalau A min 16B itu sama saja dengan min 60 ya, min 60. Nah maka di sini A nya diganti dengan 6B, berarti 6B ya. Ini kita kasih batas dulu, 6B min 16B sama dengan min 60 nah gitu ya. Nah 6B dikurangi min 16 itu sama dengan min 10B gitu. Ya, sama dengan min 60. Nah berarti B sama saja dengan 60 dibagi 10 sama 6 tahun ya, teman-teman. Oke,
gitu ya. Kita cek ulang, A nya kan 6 kali B, kemudian ini 6 B itu adalah 1/16 dari umur A kan gitu ya. Umur B 1/16 kali umur A. Oke, jadi ini benar was seperti ini, betul. A min 4 ini kali 16 B 16 kali 4 64 ya, positif, ini plus jadi min 60. Nah, berarti ini nanti min 16B sampai min 60. Betul ya teman-teman ya, 60. Jadi dapat kita simpulkan cara menaklukkan tes perbandingan itu, langkah pertama adalah kita melakukan pemisalan ya, sesuai dengan kita berikan pemisalan tanda-tanda dengan huruf ya teman-teman, pemisalan dengan huruf-huruf tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kita ubah menjadi bentuk matematika ya, jadi bentuk matematika seperti ini ya. Nah, seperti ini kan pemisalan, ini berarti langkah kedua adalah mengubah menjadi bentuk matematika kan begitu ya. Ini masih step 2. Kemudian step 3 adalah menyelesaikan sistem persamaan ya, menyelesaikan sistem persamaan sehingga kita bisa mencari apa yang ditanyakan sesuai di soal. Itu ya teman-teman, semoga paham, tetap semangat ya. Jangan lupa berikan like, komen, dan share ya pada video ini, dan juga aktifkan tanda lonceng pada channel ini agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap semangat ya. Saya tutup, bila ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.